Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di dua smartphone Infinix Hot Series yang terbaru, yaitu Hot 50 5G dan Hot 50 Pro Plus. Perbedaan yang pertama di sini tentu chipsetnya. Jadi Infinix Hot 50 5G ditenagai chipset Dimensity 6300 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Kemudian Infinix Hot 50 Pro Plus ditenagai chipset Helio G100 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Perbedaan yang kedua adalah layar di Hot 50 5G masih di HD Plus IPS 120Hz, sedangkan Hot 50 Pro Plus sudah di Full HD Plus AMOLED 120Hz. Kira-kira bagaimana performa gaming antara kedua smartphone ini? Apakah berbeda jauh atau saling bersaing? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, seperti biasa, untuk pengaturan internet menggunakan Wi-Fi, kemudian brightness dan suara saya set maksimal. Refresh rate ada di 120Hz dan terakhir kondisi baterai sama-sama di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik di sini sama, jadi maksimal bisa sampai di grafik ultra dengan frame rate sampai di super. Pada tes kali ini tentu saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay di kedua smartphone sama-sama memiliki performa yang mumpuni untuk bermain Mobile Legends. Overall sudah sama-sama lancar, gerakannya smooth dan nyaman untuk dimainkan. Perbedaannya di sini paling ada di pengalaman visual, yaitu Hot 50 Pro Plus yang lebih jernih serta dual speakernya yang lebih mantap daripada di Hot 50 5G. Untuk rata-rata FPS-nya sama-sama dapat di 87 FPS. Sudah playable semua. Untuk masalah suhu, di sini Hot 50 Pro Plus sedikit lebih panas dengan suhu maksimal di kisaran 40 derajat Celcius. Sedangkan Hot 50 5G ada di kisaran 38 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 50 menit, baterai di Hot 50 5G lebih awet dengan berkurang sebesar 11%, sedangkan Hot 50 Pro Plus berkurang 13%. Ini dia kita bermain Mobile Legends di grafik ultra rata kanan di Infinix Hot 50 Pro. Yang dimana lancar ya teman-teman, performanya bisa diandalkan, ada di 80-an FPS teman-teman. Oke, bisa lihat di kondisi yang ramai masih di 80-an. Oke, mantap. Sekarang kita main menggunakan Infinix Hot 50 5G, yang dimana untuk performanya juga sudah powerful ya buat Mobile Legends. Jadi grafiknya rata-rata ada di 80-an FPS, bahkan di kondisi ramai sekalipun. Nah, bisa lihat kita ke kondisi yang cukup ramai, tetap stabil di 80-an FPS. Cuma yang terasa di sini tentu layarnya teman-teman, yang dimana yang Hot 50 Pro jernih, yang ini lebih nggak sejernih yang Pro. Cuma performanya nggak kalah bagusnya. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu eFootball 2025. Pada kali ini saya bermain di grafik maksimalnya, yaitu high dengan frame rate di 60 FPS. Ya, untuk game eFootball sekarang grafik high-nya sudah cukup berat ya, yang dimana gameplay di antara kedua smartphone ini cukup berbeda. Untuk Hot 50 Pro Plus memiliki performa yang lebih powerful daripada Hot 50 5G, sehingga untuk gameplaynya tentu lebih nyaman di Hot 50 Pro Plus. Untuk rata-rata FPS-nya di sini berbeda. Hot 50 Pro Plus rata-ratanya lebih tinggi di 55,2 FPS, sedangkan Hot 50 5G di 45,1 FPS. Ya, perbedaannya di sini cukup jauh ya, sekitar 10 FPS sendiri, sehingga tentu Hot 50 Pro Plus lebih playable.
Untuk suhu ini mirip-mirip, jadi sama-sama di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2025 sekitar 24 menit, Hot 50 Pro Plus berkurang sebesar 7%, sedangkan Hot 50 5G berkurang 6%. Ini dia kita bermain eFootball 2025 di Hot 50 Pro, yang dimana cukup lancar di 58-57 fps, kondisi yang lumayan ramai. Ya, jadi performanya masih oke. Nanti kita lihat setelah bermain cukup lama apakah berkurang untuk FPS-nya. Ya, lancar ya. Di 59, 57. Ini dia kita bermain eFootball 2025. Ya, di Hot 50 5G ada di 50-an, 40-an. Jadi masih belum maksimal ya di 60 fps teman-teman. Oh, 40 kecil. Di 50-an fps teman-teman. Jadi ada di kisaran 40 sampai 50 fps. Selanjutnya game yang ketiga yaitu Modern Warship. Untuk grafiknya di sini saya set medium dengan target FPS di 120 fps dan settingannya rata kanan. Untuk gameplay cukup mirip-mirip antara kedua smartphone ini. Hanya saja lagi-lagi Hot 50 Pro Plus sedikit lebih unggul daripada Hot 50 5G. Sehingga masalah performa Hot 50 Pro Plus lebih powerful daripada Hot 50 5G. Tapi ya overall di kedua smartphone sudah sama-sama mumpuni. Untuk rata-rata FPS tentu Hot 50 Pro Plus lebih tinggi di 55,4 fps. Sedangkan Hot 50 5G ada di 51,1 fps. Untuk grafik FPS-nya juga sama-sama cukup naik turun. Sehingga saya rasa di kedua smartphone sudah sama-sama cukup playable. Untuk masalah suhu di sini dibalik, jadi Hot 50 5G sedikit lebih panas dengan suhu di kisaran 42 derajat Celcius. Sedangkan Hot 50 Pro Plus ada di 41 derajat Celcius. Setelah bermain Modern Warship sekitar 25 menit, baterai di Hot 50 Pro Plus sedikit lebih awet, yaitu berkurang 7%, sedangkan Hot 50 5G berkurang 8%. Sekarang kita main Modern Warship. Ya, di Infinix Hot 50 Pro bisa dapat di 40-an, di kondisi yang masih nggak begitu ramai. Oh, drop di 20 fps. Oke, ada di 40-an fps teman-teman. Oh, sekarang kita bermain Modern Warship di Hot 50 5G. Ya, dimana cukup lancar, ini di 49, 60. Oke. Ya, rasa-rasanya masih lebih lancar di yang Pro ya teman-teman daripada yang 5G ini.
Walaupun layarnya dia masih HD, kemudian clock speednya lebih tinggi, tapi ternyata performanya masih lebih oke yang Pro, teman-teman. Kita masuk ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set lowest dengan frame rate di 60 fps. Untuk gameplay lagi-lagi berbeda dengan Hot 50 Pro Plus yang lebih unggul daripada Hot 50 5G. Bermain Genshin di Hot 50 Pro Plus lebih lancar dan smooth daripada di Hot 50 5G. Untuk FPS-nya tentu Hot 50 Pro Plus lebih unggul dengan rata-rata di 40,9 fps. Sedangkan Hot 50 5G dapat di 30 fps. Ya, untuk perbedaannya lagi-lagi cukup signifikan di 10 fps sendiri, sehingga tentu bermain di Hot 50 Pro Plus lebih playable dan nyaman daripada di Hot 50 5G. Untuk suhu di sini Hot 50 Pro Plus lebih panas dengan suhu di kisaran 42 derajat Celcius, sedangkan Hot 50 5G ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 31 menit, baterai di kedua smartphone sama-sama berkurang sebesar 10%. Ya, sekarang kita bermain Genshin di Infinix Hot 50 Pro, yang dimana cukup lancar ya, di 30-an sampai 40. Wow. Ya, cukup lancar ya di 40-an sekarang. Ini mengganggu nih bantengnya ini loh. Ya, ini kita bermain di Hot 50 5G, ada di 30-an fps, teman-teman. Ya, kalau jalan-jalan biasa gini ada di 20-30 fps. Tadi saat tanding ada di 20-30 juga, teman-teman. Jadi ya dimainkan masih oke lah. Baik, bagaimana hasil gaming test antara kedua smartphone ini? Yang dimana auto gaming saya rasa kedua smartphone ini sudah sama-sama mumpuni dan overall gameplaynya sudah cukup playable. Suhu di kedua smartphone ini tergolong adem serta baterainya juga cukup awet. Hanya saja untuk pengalaman gaming saya rasa Infinix Hot 50 Pro Plus lebih unggul daripada Hot 50 5G. Infinix Hot 50 Pro Plus memiliki performa yang lebih powerful, kemudian layar Full HD Plus AMOLED-nya yang jernih dan pop-up, gyroscope yang sudah hardware, serta dual speakernya yang bisa banget meningkatkan pengalaman gaming kita. Sedangkan untuk Hot 50 5G bisa jadi opsi untuk kalian yang budgetnya lebih mepet, butuh chipset 5G, dan lebih suka layar yang flat daripada 3D curve. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan teman-teman. Oke, cukup sekian gaming test dari Infinix Hot 50 Pro Plus dan Infinix Hot 50 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.